Akhir cerita Rizik dan alasannya menolak gerasi dari Jokowi. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Beberapa hari belakangan kita dibuat lega karena hakim telah memutuskan vonis berat pada Imam Jumbo. Tak pelak, jumlah hukumannya hampir 5 tahun hanya dari 2 kasus yang menimpa. Bisa dibayangkan kalau kasus lama seperti cat mesum, penghinaan tokoh bangsa, pelecehan Pancasila, dan sebagainya kembali diungkap. Bisa-bisa akumulasinya menjadi 10 tahun. Tapi adanya Rizik malah bersikeras menolak opsi gerasi yang ditawarkan oleh hakim. Padahal kita tahu, Jokowi bisa saja dengan baik hati mengurangi hukuman si Jombo. Kembali ke masa lalu, kita masih ingat bagaimana Rizik getol menjadikan Ahok tersangka. Dengan klaim 7 juta umat yang bisa ia kerahkan, namanya melambung seketika saat itu. Ini pula yang terfikir di benak Rizik ketika kembali ke tanah air, yakni unjuk kekuatan dengan pengerahan massa. Namun, masalah berganti dan dunia memasuki pandemi yang belum ada obatnya. Untuk itu, unjuk kekuatan Rizik menjadi tak berarti, bahkan berakhir dengan membuatnya sebagai tersangka dan akhirnya kini sebagai terdakwa. Di titik ini kesombongan dan kebodohannya masih saja ia tunjukkan dengan ngeyel mengajukan banding. Seperti diberitakan oleh detik.com, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Rizik menawarkan beberapa opsi ke Rizik dan pengacara setelah membacakan putusan 4 tahun penjara terkait kasus suap Rumah Sakit Umi. Salah satunya hakim menawarkan opsi permohonan pengampunan kepada Presiden Jokowi. Jadi demikian ya, terdakwa ini hasil musyawarah Majelis Hakim. Saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHP. Saudara mempunyai hak. Pertama, hak menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap, apakah banding atau tidak, kata Hakim Ketua Katwanto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni kemarin. Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden. Dalam hal saudara menerima putusan yaitu gerasi, tutur hakim memberi opsi. Rizik sendiri menyatakan memilih mengajukan banding atau vonis 4 tahun dalam kasus tes swab palsu di Rumah Sakit Umi. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho, menilai hakim dalam persidangan tersebut berpikir progresif. Dia menilai opsi gerasi disampaikan agar perkara ini cepat selesai. Saya melihatnya, ini hakim berpikir progresif. Berprogresif artinya supaya perkara ini cepat selesai gitu. Karena nanti kalau menunggu banding, kasasi itu peradilan kita cukup lama, kata Hipnu saat dihubungi pada Kamis 24 Juni 2021 kemarin. Hipnu menyebut, hakim berupaya mempercepat agar kasus yang menimpa Rizik cepat selesai. Namun, dia menyebut ada konsekuensi hukum jika Rizik memilih mengajukan gerasi. Hipnu mengatakan jika nantinya gerasi dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo, perbuatan pidana atau melawan hukum yang dilakukan Rizik tetap dinyatakan ada. Dia menilai gerasi bukan menghilangkan status melawan hukum. Kalau minta ampunan kan diputuskan 4 tahun. Kalau itu ampunan bisa dikabulkan hukumannya bisa kurang. Tapi ampunan itu bukan hilangkan sifat lawan hukum. Sifat melawan hukumnya tetap, tapi hukumannya dikurangi. Sehingga perkara ini cepat selesai. Semua menerima. Jaksa menerima, Rizik dengan perbuatan itu minta ampun kepada Presiden. Gerasi istilahnya. Sudah mungkin itu yang diarahkan pada hakim, ucapnya. Hipnu menyebut, opsi gerasi disampaikan hakim semata-mata bukan diputuskan oleh hakim. Menurutnya hakim ingin memberikan informasi ada upaya hukum lain yang lebih cepat untuk Rizik. Iya, tapi kan stelsel-nya kan stelsel aktif. Artinya hakim hanya memberikan informasi saja. Hakim menginformasikan kalau orang nggak minta, ya nggak diberikan. Di sini stelsel-nya aktif. Artinya di sini ketika nanti Pak Rizik sebagai terdakwa ya minta ampun, kalau nggak minta ya nggak diberikan. Gitu ya. Memohon ampunan atas kegaduhan ini sehingga dia akan diberi pengurangan. Misalnya gitu. Jelasnya. Mungkin Rizik malu harus mengemis belas kasihan Jokowi. Sejarah dia adalah imam besar umat Islam seluruh Indonesia. Sedang Jokowi cuma salah satu bagian dari umat Islam itu sendiri. Rizik juga mengklaim cucu Nabi yang berbeda jauh dengan Jokowi yang bukan cucu siapa-siapa. Meski Jokowi presiden, tapi penguasa umat Islam tetap Rizik menurut ex-FPI. Untuk itu mustahil ia meminta pengampunan. Harusnya Jokowi yang minta ampun karena telah lancar memproses hukum kasusnya. Menimbang kasusnya yang bukan manusia biasa, harusnya semua kesalahan bisa dimaklumi. Termasuk jaksa yang berani membandingkan status Rizik dengan Fatimah Az-Zahra, yang juga akan dipotong tangan oleh Nabi jika mencuri.
Menurut ex-FPI, Rizik bahkan lebih mulia ketimbang anak Nabi. Mau melabrak peraturan, berbuat mesum, dan sebagainya itu tak mengurangi kewibawaannya. Namun, sayang, gelar dan keyakinan tersebut hanya dimiliki ex-FPI yang bahlul. Kita yang waras termasuk para aparat penegak hukum hanya bisa tertawa melihat khayalan mereka. Terlebih, jaksa yang berani mengatakan bahwa gelar imam besar cuma isapan jempol. Akhirnya kita harus berterima kasih karena Rizik tak mau menerima gerasi. Artinya, dia siap lahir batin dan mungkin sampai menutup mata di balik tahanan. Semoga pengikutnya segera sadar bahwa bukan gelar atau garis keturunan yang menjadi penentu baik buruknya seseorang. Justru akhlak mulia, menjauhi caci maki dan perkataan kotor, itulah yang lebih mulia. Salam 5 tahun. Begitulah keraguan. Cobaan sungguh berat. Rizik terancam terseret kasus Munarman juga. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Habis jatuh tertimpa tangga, diserempet bus, lalu ditabrak gajah. Mungkin ini adalah peribahasa yang cocok untuk menjelaskan nasib yang sedang dialami Rizik saat ini. Seperti diketahui, Rizik divonis untuk 3 kasus, yaitu keramaian di Petamburan, Megamendung, dan tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Yang paling berat adalah kasus tes swab, di mana dia divonis 4 tahun penjara oleh hakim. Ini masih belum mengikat dan final, karena pihak Rizik mengajukan banding. Bisa jadi masa hukumannya dikurangi, atau malah makin berat. Kita tunggu saja episode selanjutnya. Sebenarnya, 3 kasus di atas adalah kasus terkini yang dia alami tidak lama setelah kembali dari Arab Saudi. Itulah konyolnya Rizik. Sudah tahu sebelumnya ada kasus yang menimpanya, dia malah dengan pedenya pulang bertepatan di Hari Pahlawan. Mungkin ingin dianalogikan dengan pahlawan yang kembali ke tanah air. Lalu, dia membuat kesalahan yang akhirnya menjadikannya pesakitan. Dari pahlawan yang disambut gegap gempita, menjadi pesakitan yang hanya dibela ratusan simpatisan, yang sebagian adalah anak-anak yang dibayar Rp150.000. Bagusnya tetap di Arab Saudi saja, tiarap tak usah keluar. Setidaknya, dia bakal aman-aman saja ketimbang pulang ke sini dan disikat habis-habisan sampai tak bisa bernafas. Mungkin dia pulang karena ada orderan dari pihak lain untuk kepentingan politik ke depan. Nyatanya masuk perangkap, katanya cerdas dapat gelar PhD, tapi tidak bisa mengkalkulasi resiko dan bahaya yang sedang mengintai dirinya. Ingat, kita masih menunggu dengan setia kasus cat mesum yang SP3 dicabut, alias akan dilanjutkan kembali. Penasaran banget? Semua orang juga sangat menunggu, karena ini terkait dengan topik yang diyakini sebagai topik pemersatu bangsa. Beda politik bisa ribut, debat soal agama bisa ricuh. Tak ada yang ribut, malah saling membantu. Tapi itu masih lama kayaknya. Itu adalah kartu as untuk menjengkalkan Rizik sampai urat malunya habis tak tersisa. Yang terbaru adalah kabarnya kini Rizik bahkan disebut-sebut terancam terseret dalam pengembangan kasus Munarman. Munarman terseret kasus diduga terkait dengan keterlibatan pengacauan. Sampai sekarang kelanjutannya masih belum diketahui. Rizik disebut kemungkinan juga akan terseret. Ini disampaikan sendiri oleh salah satu pengacara Rizik Syihab yang bernama Sugito Atmoprawiro. Menurutnya memang bisa jadi alias ada peluang Rizik ikut diseret ke dalam pengembangan kasus Munarman. Hal ini dinyatakannya dalam sebuah tayangan di kanal YouTube. Dia ditanya apakah kasus Munarman bisa berujung Rizik ikut terseret. Mendapat pertanyaan itu, Sugito Atmoprawiro tak menampik dengan adanya kemungkinan Rizik akan kembali diperiksa dalam kasus Munarman. Bisa saja terjadi. Saya kira perkara Munarman ini ke Habib Rizik, soalnya ini ada kaitannya dengan kasus 6 laskar FPI, katanya. Jadi kalau dilihat Habib Rizik ditahan jadi terdakwa dan Munarman juga tersangka, ini merupakan upaya memecah konsentrasi terhadap kasus kilometer 50. Kan jadi kesulitan karena tokohnya masuk tahanan. Saya pribadi kurang tahu apakah Rizik akan kena masalah besar dalam kasus Munarman ini. Tapi sedikit banyak pasti Rizik akan diseret. Kita tahu Munarman sangat dekat dengan Rizik, sangat dekat malah. Asumsi awam adalah Rizik pasti akan ditanyai dan diselidiki terkait kasus ini. Tapi intinya adalah seperti yang saya katakan tadi, Rizik dihantam bertubi-tubi lewat berbagai kasus. Sudah jatuh, tertimpa gajah. Sungguh kasihan sekali, pantas pendukungnya marah dan ngamuk tak jelas. Betapa berat cobaan dan malapetaka yang menimpa imam besarnya.
yang sangat hebat dan pernah diundang Raja Arab Saudi. Datang satu masalah, selesai, lalu datang lagi masalah baru. Ibarat dia memborong semua tindak pelanggaran yang terjadi. Imam besar yang begitu hebat, sampai-sampai baliho pun disembah. Ternyata nasibnya berubah jadi mengenaskan. Rizik dianalogikan sedang menabung bibit masalah, dan sekarang semuanya dikembalikan ke dia. Berikut bunga-bunganya. Ini pun belum full, masih ada yang lain lagi. Beginilah kalau arogansi tidak direm. Makin digas penuh dan ugal-ugalan. Begitu silap sedikit, terjadilah kecelakaan fatal yang mengerikan. Bagaimana